Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir Be to the Moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini, dan video kali ini gua mau bahas lagi mengenai Pi Network. Dan sebelum gua lanjut ke videonya, buat teman-teman semua yang baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya gua bisa memberikan informasi tentang Pi Network setiap harinya, teman-teman. Dan untuk sekarang beritanya mungkin dari X ya. Jadi gua udah memposting ulang beberapa postingan daripada Mr. Spock. Dan di sini gua udah posting ulang, dan di sini nanti akan gua bacakan ini kembali ya teman-teman ya. Dan ini video udah pernah gua bahas mengenai postingan Bitcoin yang tertera wajah Nicholas Kokalis. Dan sebelum itu gua akan bacakan ini terlebih dahulu dari Dr. Vincent Miss Philip. Ini adalah salah satu juga mantan pendiri Pi Network ya teman-teman ya. Cuma di sini ini adalah akun parodinya Vincent Philip ya teman-teman ya. Dan di sini tertulis bahwa sebagian besar prediksi pasar tetap konservatif memperkirakan Pi akan mencapai 2 sampai 5 dolar pada tahun 2025. Namun jika mainnet diluncurkan sepenuhnya, ekosistem dApps meledak dan konsensus global menguat, Pi berpotensi melonjak ke 80 sampai 100 US dollar. Dan kita tarik kembali teman-teman, karena ada acara konsensus 2025 dan dihadiri oleh pendiri-pendiri global ya teman-teman ya. Di situ banyak sekali investor-investor besar yang akan menghadiri acara tersebut, dan Nicholas Kokalis akan menjadi pembicara dalam konsensus 2025 di Toronto. Seperti itu teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan nantinya banyak investor yang masuk di Pi Network. Seperti itu teman-teman. Dan sekarang kita lanjut untuk postingan daripada Mr. Spook. Di sini ada lumayan cukup panjang ya untuk postingannya ya. Dan sini nanti gue akan bacakan untuk kalian semua. Dan bisikan yang tak kunjung padam, apakah Satoshi Nakamoto menciptakan jaringan Pi? Pi Network adalah satu-satunya mata uang kripto yang orang-orang bisik-bisikan mungkin dibuat oleh Satoshi Nakamoto. Ini adalah salah satu bisikan paling menarik di dunia kripto saat ini. Mungkinkah Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin yang sulit dipahami, terhubung dengan Pi Network? Meskipun tidak ada bukti konkret, tanda-tandanya terlalu aneh untuk diabaikan teman-teman. Inilah sebabnya orang-orang mulai percaya bahwa Pi mungkin lebih dari sekedar proyek biasa. Mungkin langkah Satoshi selanjutnya bisa jadi ya teman-teman ya. Kita gak menutup kemungkinan untuk sebuah inovasi-inovasi di dalam dunia kripto ya teman-teman ya. Gak mungkin kita akan ke konvensional terus ya teman-teman ya. Pasti ada inovasi di dunia kripto, karena ini dunia akan menuju ke kripto teman-teman. Oke, yang pertama itu asal-usul misterius dan kerahasiaan. Sama seperti Bitcoin, Pi Network diluncurkan secara diam-diam tanpa pemasaran yang mencolok atau kampanye penggalangan dana yang besar, teman-teman. Ia tumbuh dari bawah ke atas secara perlahan, strategis, dan disengaja. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai tahap open network, dan meskipun komunitasnya sangat besar, ia masih belum terdaftar di bursa utama. Mungkin yang dimaksud adalah Binance ya teman-teman ya, bursa terkemuka nomor 1 ya teman-teman ya. Itu bukan ketidakmampuan, rasanya seperti pengaturan waktu yang disengaja. Nah, ini seperti yang gua bilang dulu di video-video sebelumnya. Jadi memang ada cukup drama di sini teman-teman. Sengaja dilamain gitu untuk listing di bursa utama ya, seperti Binance, Kraken, seperti itu teman-teman. Dan itu mungkin adalah strategi daripada Nicholas Kokalis ya. Oke, next. Strategi jangka panjang yang sama seperti yang digunakan Satoshi. Berfokuslah membangun sesuatu yang nyata sebelum mengeksposnya ke dunia. Yang kedua itu ada koneksi Stanford. Nah, Nicholas Kokalis ini adalah pendiri Pi Network, dan
Dr. Cheng Diovan tidak hanya paham teknologi, mereka adalah visioner dengan akar akademis yang mendalam dari Stanford, tempat yang dikenal melahirkan inovasi yang mengubah dunia. Nah, Nicholas Kokalis khususnya memiliki latar belakang dalam kriptografi, sistem terdistribusi, dan kontrak pintar jauh sebelum Ethereum mempopulerkannya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa ia bereksperimen dalam bidang kripto sebelum white paper Bitcoin diterbitkan. Sebelum white paper Bitcoin ini diterbitkan. Itu lebih dari sekedar kebetulan. Itu adalah pengalaman yang sesuai dengan bayangan Satoshi. Dan kemudian yang ketiga, fokus pada inklusi dan keadilan global. Bitcoin diciptakan untuk mendesentralisasikan kekuasaan dan mengembalikan kebebasan finansial kepada masyarakat. PiNetwork mengusung semangat yang sama. Perusahaan ini memperkenalkan penambangan seluler agar siapapun yang memiliki telepon pintar dapat berpartisipasi tanpa rig penambangan yang mahal, tanpa hambatan untuk masuk ya. Jadi siapapun, mau masyarakat bawah, masyarakat menengah, ataupun masyarakat kalangan atas bisa memasuki PiNetwork dengan cukup smartphone saja ya teman-teman ya. Ini bukan tentang mengutamakan orang kaya atau elit teknologi, ini tentang inklusi global, terutama di wilayah yang kurang terlayani. Itulah yang dibayangkan Satoshi saat Bitcoin lahir. Dan beritanya PiNetwork ini menerapkan konsep daripada satelit mode ya teman-teman ya. Jadi bisa secara offline, tetapi untuk yang mengakses itu cuma nggak semua ponsel bisa teman-teman. Dan ada wilayah-wilayah negara tertentu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Itu luar biasa loh. Dan yang keempat ada anonimitas dan waktu. Pesan terakhir Bitcoin dari Satoshi datang pada tahun 2011 dan kemudian hening atau diam ya teman-teman ya. Hampir tepat 1 dekade kemudian Pi diluncurkan secara diam-diam pada tahun 2019. Tidak ada promosi yang gencar, tidak ada promosi yang agresif, hanya white paper baru, visi baru, dan gerakan yang terasa sangat familiar. Apakah itu kebetulan? Mungkin. Namun, kripto tidak berjalan berdasarkan kebetulan. Kripto berjalan berdasarkan pola. Dan waktu kebangkitan Pi adalah waktu yang selalu menjadi perhatian komunitas. Kemudian yang kelima ada tidak ada ICO ya teman-teman ya. Tidak ada penjualan publik, hanya penambangan. Bitcoin tidak pernah menjual token, Bitcoin ditambang, begitu pula dengan Pi. Tidak ada penawaran koin perdana, tidak ada penjualan token, tidak ada kapitalis ventura yang memompa dan membuang. Ini adalah salah satu proyek kripto besar yang tersisa yang tetap setia pada filosofi aslinya. Hasilkan dengan berkontribusi, bukan dengan membeli. Hal itu saja sudah membuat Pi memperoleh rasa hormat yang besar. Wow. Dan yang keenam ada koneksi California. Transaksi pertama Bitcoin terjadi di California, tempat lainnya inovasi Silicon Valley. Coba tebak di mana kantor pusat PiNetwork? Amerika Serikat. Dr. Nicholas Kokalis telah bekerja di sana selama bertahun-tahun, bekerja di sistem blockchain canggih sebelum Ethereum ada. Akarnya sangat dalam, terlalu dalam untuk diabaikan sebagian orang. Dan yang ketujuh aja, keterlibatan awal kripto dan kontrak cerdas sebelum Ethereum. Jauh sebelum PiNetwork, Kokalis telah menuliskan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi Ethereum mendapatkan pujian karena memperkenalkan kontrak pintar ke masyarakat umum. Tetapi orang-orang yang dekat dengan dunia blockchain awal tahu bahwa orang lain telah meletakkan fondasinya. Ada kemungkinan Nicholas Kokalis atau siapapun yang berada di balik eksperimen kontrak pintar awal tersebut berperan serta dalam Bitcoin dan Pi. Nah, untuk Ethereum sendiri adalah murid daripada Nicholas Kokalis, teman-teman. Seperti itu, teman-teman, yang perlu kita ketahui. Dan yang ke-8 ada hubungan dengan Satoshi Labs dan infrastruktur node lanjutan. Berikut lapisan lainnya. PiNetwork telah bekerja sama dengan Satoshi Labs, perusahaan di balik Trezor dan inovasi awal Bitcoin. Itu bukan hubungan biasa, ini mengisyaratkan adanya sejarah teknis bersama. Wah, luar biasa ya kalau memang ini terjadi ya teman-teman. Dan kenapa Bitcoin memposting foto seperti gambar Dr. Nicholas Kokalis? Ini terlihat sama teman-teman, cuma banyak orang-orang yang tidak mengetahuinya, yang tidak berkecimpung di PiNetwork.
Coba kalian perhatikan, ini adalah gambar Nicholas loh teman-teman. Kenapa Bitcoin sengaja memposting itu semua? Pasti ada apa namanya? Ada tanda-tanda untuk kemunculan Pi Network ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, gimana teman-teman untuk informasi hari ini? Semoga aja bermanfaat untuk teman-teman semua supaya lebih mendalami daripada project Pi Network teman-teman. Percayalah bahwa nanti setelah acara konsensus 2025 banyak investor-investor yang mungkin akan tertarik kepada Pi Network. Seperti itu teman-teman. Banyak yang join dan nantinya harga mungkin bisa dipompa dan market cap Pi Network akan naik secara signifikan. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini dan semoga aja bermanfaat buat teman-teman semua yang udah nonton. Dan buat kalian yang mungkin baru nonton video gua hari ini, kalian bisa bantu support gua dengan cara subscribe channel ini supaya gua terus upload perkembangan Pi Network tiap hari ya teman-teman. Seperti itu. Semoga aja bermanfaat untuk teman-teman semua yang udah nonton dan udah support gua sampai saat ini. Dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye.